Selamat datang di Satu Sisi. Satu Sisi kali ini masih membahas tentang kota Atlantis yang hilang dari bumi. Episode 2. Apakah Atlantis adalah Indonesia? Satu Sisi akan menyingkap jejak peradaban Atlantis di Indonesia. Pada cuplikan dari akhir video di episode sebelumnya. Yang lebih menghebohkan lagi adalah penelitian yang dilakukan oleh Aristo Santos, seorang ilmuwan asal Brasil. Santos menegaskan bahwa Atlantis itu adalah wilayah yang sekarang ini disebut Indonesia. Dalam penelitiannya selama 30 tahun, yang ditulis dalam sebuah buku, Atlantis The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization. Dia menampilkan 33 perbandingan, seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani. Yang akhirnya menyimpulkan bahwa Atlantis itu adalah Indonesia. Indonesia, dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania. Sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jumlah suku, bahasa, budaya, dan ras di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Indonesia adalah negara dengan penduduk paling terpadat keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 253 juta orang dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Indonesia terdiri dari sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Menurut data BPS sendiri, separuh atau 50% dari suku bangsa di tanah air adalah suku Jawa. Sisanya suku-suku yang mendiami wilayah Indonesia di luar Jawa, seperti suku Makassar Bugis 3,68%, Batak 2,04%, Bali 1,88%, Aceh 1,4%, dan suku lainnya. Bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa dialek, terdiri atas berbagai suku bangsa dan subsuku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Santos, tidak kunjung ditemukannya jejak Atlantis, karena orang-orang mencari di tempat yang salah. Mereka seharusnya mencari lokasi tersebut di Indonesia, karena berbagai bukti yang kuat mendukung hal tersebut. Pendapat Santos ini memang masih diperdebatkan, mengingat hingga kini belum ada ekspedisi khusus untuk mencari lokasi Atlantis di Kepulauan Indonesia. Santos menetapkan bahwa pada masa lalu Atlantis itu merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, terus ke arah timur dengan Indonesia sebagai pusatnya. Di wilayah itu terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi oleh samudera yang menyatu bernama Oriental, terdiri dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Sedangkan menurut Plato, Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Pada masa itu sebagian besar bagian dunia masih diliputi lapisan-lapisan es, era Pleistosen. Dengan meletusnya berpuluh-puluh gunung berapi secara bersamaan, yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia pada zaman dulu, maka tenggelamlah sebagian benua dan diliput oleh air asal dari es yang mencair. Di antaranya letusan Gunung Meru di India Selatan dan Gunung Semeru atau Mahameru di Jawa Timur. Lalu letusan gunung berapi di Sumatera yang membentuk Danau Toba dengan Pulau Samosir, yang merupakan puncak gunung yang meletus pada saat itu. Letusan yang paling dahsyat di kemudian hari adalah Gunung Krakatoa, yang memecah bagian Sumatera dan Jawa dan lain-lainnya serta membentuk selat dataran Sunda. Peristiwa itu juga mengakibatkan tenggelamnya sebagian permukaan bumi akibat gelombang tsunami sangat besar, dan menyebabkan tenggelamnya Atlantis. Bencana mahadahsyat ini
juga mengakibatkan punahnya hampir 70% spesies mamalia yang hidup pada masa itu, termasuk manusia. Mereka yang selamat kemudian berpencar ke berbagai penjuru dunia dengan membawa peradaban mereka di wilayah baru. Kemungkinan besar 2 atau 3 spesies manusia seperti Hobbit yang baru-baru ini ditemukan di Pulau Flores musnah dalam waktu yang hampir sama, tulis Santos. Sebelum terjadinya bencana banjir itu, beberapa wilayah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara diyakini masih menyatu dengan semenanjung Malaysia serta benua Asia. Berdasarkan cerita Plato, Atlantis merupakan negara makmur yang bermandi matahari sepanjang waktu. Dasar inilah yang menjadi salah satu teori Santos mengenai keberadaan Atlantis di Indonesia. Perlu dicatat bahwa Atlantis berjaya saat sebagian besar dunia masih diselimuti es di mana temperatur bumi kala itu diperkirakan lebih dingin 15 derajat Celcius daripada sekarang. Wilayah yang bermandi sinar matahari sepanjang waktu, pastilah berada di garis khatulistiwa dan Indonesia memiliki prasyarat untuk itu. Dalam cerita yang dituturkan Plato, Atlantis juga digambarkan menjadi pusat peradaban dunia dari budaya, kekayaan alam, ilmu teknologi, bahasa, dan lain-lain. Plato juga menceritakan negara Atlantis yang kaya dengan bahan mineral serta memiliki sistem bercocok tanam yang sangat maju. Merujuk cerita Plato, wilayah Atlantis haruslah berada di daerah yang diyakini beriklim tropis yang memungkinkan adanya banyak bahan mineral dan pertanian yang maju. Karena sistem bercocok tanam yang maju hanya akan tumbuh di daerah yang didukung iklim yang tepat seperti iklim tropis. Dan sistem transisasi sawah yang khas Indonesia, ialah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Kekayaan Indonesia termasuk rempah-rempah, menjadi kemungkinan lain akan keberadaan Atlantis di wilayah Nusantara ini. Kemasyhuran Indonesia sebagai surga rempah dan mineral bahkan kemudian dicari-cari dunia barat. Menurut Santos, pulau-pulau di Indonesia yang mencapai ribuan itu merupakan puncak-puncak gunung dan dataran-dataran tinggi benua Atlantis yang dulu tenggelam. Satu hal yang ditekankan Santos adalah banyak peneliti selama ini terkecoh dengan nama Atlantis. Mereka melihat kedekatan nama Atlantis dengan Samudra Atlantik yang terletak di antara Eropa, Amerika, dan Afrika. Padahal pada masa kuno hingga era Christopher Columbus atau sebelum ditemukannya benua Amerika, Samudra Atlantik yang dimaksud adalah terusan Samudra Pasifik dan India. Sekali lagi Indonesia memiliki syarat untuk itu, karena Indonesia berada di antara dua samudera tersebut. Jika terdapat begitu banyak kemungkinan Indonesia menjadi lokasi sesungguhnya Atlantis, lalu, mengapa selama ini nama Indonesia jarang disebut-sebut dalam referensi Atlantis? Santos menilai, keengganan dunia barat melakukan ekspedisi ataupun mengakui Indonesia sebagai wilayah Atlantis, adalah karena hal itu akan mengubah catatan sejarah tentang siapa penemu peradaban. Dengan adanya sejumlah bukti mengenai keberadaan Atlantis di Indonesia, maka teori yang mengatakan Barat sebagai penemu dan pusat peradaban dunia akan hancur. Kenyataan Atlantis berada di Indonesia kemungkinan besar akan mengakibatkan perlunya revisi besar-besaran dalam ilmu humaniora, seperti antropologi, sejarah, linguistik, arkeologi, evolusi, paleantropologi, dan bahkan mungkin agama, tulis Santos dalam bukunya. Selain Santos, banyak arkeolog Amerika Serikat yang juga meyakini Atlantis adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland yang luasnya 2 kali negara India. Daratan itu kini tinggal Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Salah satu pulau di Indonesia yang kemungkinan bisa menjadi contoh terbaik dari keberadaan sisa-sisa Atlantis adalah Pulau Natuna, Riau. Berdasarkan penelitian, gen yang dimiliki penduduk asli Natuna mirip dengan bangsa Austronesia tertua.
Rumpun bangsa Austronesia yang menjadi cikal bakal bangsa-bangsa Asia merupakan sebuah fenomena besar dalam sejarah keberadaan manusia. Rumpun ini kini tersebar dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Rumpun bangsa ini juga melahirkan 1.200 bahasa yang kini tersebar di berbagai belahan bumi dan dipakai lebih dari 300 juta orang. Yang menarik, 80% dari rumpun penutur bahasa Austronesia tinggal di Kepulauan Nusantara Indonesia. Keberadaan Atlantis ini didukung oleh fakta bahwa kisah tersebut diuraikan dengan amat rinci, terutama dalam Kritias. Selain itu, berbagai kondisi, peristiwa dan benda-benda seperti iklim dua musim, banjir tsunami, siklus geografis dan hasil bumi yang tidak dikenal oleh Plato juga dijelaskan dalam kata-kata yang rinci dan panjang. Kurun waktu yang diceritakan oleh Plato juga menjadi bukti kuat untuk kebenaran dari kisah tersebut. Indonesia kuno memiliki pengetahuan untuk membangun piramida seperti halnya Mesir kuno. Yang masih menjadi misteri belum terpecahkan hingga kini adalah piramida Gunung Padang di Jawa Barat, yang diperkirakan mulai dibangun 23.000 sebelum Masehi, atau sebelumnya diklaim lebih tua dari yang di Mesir. Sejarah adalah drama yang luar biasa, dipentaskan di atas teater zaman, dengan matahari sebagai pelitanya, dan kekekalan sebagai latar belakangnya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di satu sisi.